Halo teman-teman, saya Alika. Di sini saya akan membahas podcast mengenai lingkungan. Kenapa kami membahas tema ini? Karena menurut kami saat ini permasalahan mengenai lingkungan ini sangat disampingkan oleh beberapa orang. Bahkan mahasiswa pun mengesampingkan adanya kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, dan segala permasalahan terkait lingkungan. Oleh karena itu, podcast ini kami temakan dengan tema cinta lingkungan. Di sini saya bersama narasumber saya. Halo semua, saya Nazifa. Nah, di sini saya akan bertanya nih sama Kak Nazifa tentang ada beberapa pertanyaan lah tentang lingkungan. Yang pertama, menurut Kak Nazifa bagaimana kira-kira lingkungan kebersihan lingkungan terutama di lingkungan kampus Undikma? Menurut saya lumayan bersih, cuma di beberapa tempat tuh ada masih ada sampah yang berserakan gitu. Oh, berarti kalau kita simpulkan lingkungan Undikma ini cukup bersih, hanya masih ada beberapa space dan beberapa tempat yang dimana sampah itu berserakan gitu ya. Terus kalau menurut Kak Nazifa, sampah berserakan ini kira-kira disebabkan oleh apa? Karena kurangnya kesadaran mahasiswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti kira-kira ini mahasiswa masih sedikit yang menyadari tentang kebersihan lingkungan. Berarti bisa dibilang kalau mahasiswa ini ada beberapa mahasiswa yang tidak mencintai lingkungan. Oke. Karena kan kalau kita cinta lingkungan, pasti kita memiliki kesadaran terutama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, kalau misalnya mahasiswa tidak menyadari tentang kebersihan lingkungan, berarti bisa kita bilang bahwa mahasiswa tersebut tidak mencintai lingkungan karena dia tidak menjaga lingkungan sekitarnya gitu kan. Nah, menurut Kak Nazifa, kira-kira kebersihan lingkungan ini berpengaruh enggak sama pembelajaran di kampus? Menurut saya berpengaruh ya, karena lingkungan yang bersih itu bisa menyebabkan kita belajar dengan nyaman gitu, merasa nyaman gitu kita belajarnya. Oh iya, karena ada beberapa kata juga yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar di lingkungan yang bersih, otomatis kita akan belajar di tempat yang nyaman dan aman. Nah, kebetulan saya sempat dengar nih katanya Kak Nazifa sempat wawancara beberapa mahasiswa ya. Oh iya, kemarin benar saya sempat mewawancarai beberapa mahasiswa dan satpam terkait gimana kebersihan di Undikma gitu. Nah, di sini kan Kak Nazifa sudah bilang kalau sudah mewawancarai beberapa mahasiswa dan ada satpam juga. Nah, oleh karena itu di sini kami akan menampilkan cuplikan tentang Kak Nazifa yang mewawancarai beberapa mahasiswa dan juga satpam tersebut. Ini dia cuplikannya. Halo guys, kali ini aku mau wawancara mahasiswa dari Undikma. Apa masalah kebersihan yang paling sering kakak lihat di lingkungan kampus? Batang rokok sering bertebaran di mana-mana dan kaleng-kaleng kopi disimpan sembarangan. Gitu aja. Menurut kakak, apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan belajar di lingkungan kampus? Kalau menurut saya, kalau ruangannya bersih ya buat mahasiswa itu nyaman. Ya, iya sih, biar lebih nyaman dalam metode pembelajarannya. Itu saja sih. Apa masalah kebersihan yang paling sering kakak lihat di lingkungan kampus? Kalau masih yang sering saya lihat itu ada beberapa tempat yang masih banyak sampah sembarangan gitu. Jadi beberapa mahasiswa masih kurangnya kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya gitu, Kak. Menurut kakak, apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan belajar di lingkungan kampus? Itu sangat berpengaruh karena apa? Karena kalau misalnya nih Kak, bau sampah menyengat, itu pasti sangat mengganggu konsentrasi kita, bisa memecahkan fokus belajar kita. Jadi kalau misalnya lingkungannya bersih, sehat, kan kita jadi enak belajarnya, lebih serius, lebih fokus juga, gitu Kak. Menurut kakak, kira-kira apa solusi terbaik untuk mengurangi sampah di lingkungan kampus? Kalau menurut saya, solusi yang terbaik yaitu kesadaran. Nah, mahasiswa itu harus sadar harusnya.
Kalau kita kan pengguna, seharusnya pengguna itu tahu setelah memakai baiknya langsung dibuang di tempatnya. Saya kira. Menurut kakak, kenapa kita harus menjaga lingkungan kampus untuk tetap bersih? Sampah itu bisa menjadi ladang penyakit, sumber penyakit Adek. Kalau misalnya sampah itu bertumpukan akan mengundang penyakit. Makanya jadi saya kira perlu untuk sadar. Menurut kakak, kira-kira apa solusi terbaik untuk mengurangi sampah di lingkungan kampus? Mungkin dari saya, dari diri kita sendiri harus adanya apa namanya, kesadaran dari mahasiswa itu sendiri ya, biar tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk apa namanya, tong sampahnya mungkin bisa diperbanyak agar mahasiswa juga bisa apa namanya, membuang sampah dengan mudah. Menurut kakak, kenapa kita harus menjaga lingkungan kampus untuk tetap bersih? Oh, kalau ini penting buat mahasiswa, karena lingkungan yang bersih juga jadi apa namanya, jadi ya jadi kebersihan sebagian dari iman, penting. Bagaimana tanggapan Bapak tentang lingkungan kampus Undikma? Tentang kampus Undikma baik-baik saja dan aman terkendali, dan situasi di kampus Undikma baik-baik saja, Mbak. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus? Apakah petugas kebersihan, mahasiswa, atau semuanya? Petugas kebersihan. Nah, itu dia hasil wawancara dari Kanazifa bersama beberapa mahasiswa Undikma dan juga Satpam di Undikma, di mana dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa lingkungan kampus Undikma bisa dikatakan cukup bersih, namun ada beberapa tempat atau beberapa space yang masih ada sampah yang berserakan, contohnya seperti sampah putung rokok, sampah plastik, dan juga gelas bekas kopi, dan beberapa sampah lain seperti tisu dan botol plastik. Dan bukan hanya di lingkungannya saja, tetapi di dalam kelas pun ada ditemukan beberapa sampah seperti sampah bekas minuman dan juga sampah bekas snack dan lain sebagainya. Maka dapat kami katakan bahwa beberapa mahasiswa, terutama yang ada di kampus Undikma, masih kurangnya kesadaran terhadap lingkungan, sehingga itulah tujuan kami membuat podcast ini untuk menyadarkan mahasiswa agar tetap mencintai lingkungan, agar kita dapat belajar dengan aman dan juga nyaman, terutama di lingkungan kampus. Sekian podcast kami yang membahas tema cinta lingkungan ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kami, Kanazifa. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di podcast kami yang selanjutnya.